Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, ahli waris itu terbagi menjadi kelompok-kelompok. Yang pertama adalah anak-anak kandungnya. Jadi anak kandung, sementara anak angkat itu kalau mau diberikan jalurnya adalah hibah, bukan waris, karena anak angkat tidak mewaris. Kemudian anak-anak itu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sama-sama berhak mendapatkan waris, tetapi dengan persentase yang berbeda sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Di samping anak-anak, maka para janda ya, dan dudanya itu juga mendapatkan bagian. Kemudian orang tua, jika si pemilik harta orang tuanya masih ada, maka ibu dan bapaknya juga mendapatkan bagian ahli waris tersebut, warisan tersebut. Kemudian saudara kandung dari si pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, itu juga mendapat bagian. Tentu bagiannya itu beda-beda persentasenya. Anak laki-laki berapa persen, anak perempuan berapa persen, jika mereka jumlahnya banyak berapa persen ya. Terus kemudian orang tuanya, kalau yang meninggal adalah bapaknya berarti ibunya juga dapat. Kalau yang meninggal bapaknya, jika meninggal adalah ibunya, bapaknya juga dapat. Kemudian kakek-kakeknya, neneknya juga dapat. Itu dari garis si pemilik harta ya, bukan mertua. Mertua tidak dapat ya, dari garis si pemilik harta. Kemudian juga saudara-saudara kandungnya dari si pemilik harta. Yang terjadi dalam masyarakat kita adalah ketika seseorang meninggal, maka harta waris itu hanya dibagi kepada anak-anaknya saja ya. Itu pun kemudian atas pertimbangan mereka, atas musyawarah mereka, maka harta itu dibagi sama rata ya. Dibagi sama rata, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saudara kandung laki-laki, kakeknya tidak dikasih, orang tuanya tidak dikasih, jadi hanya anaknya saja. Saya katakan tadi bahwa mungkin kalau dituruti secara kuantitas, secara jumlah materi, dengan jumlah ahli waris yang sekian, maka bayangan kita adalah pasti akan menerima jumlah yang sangat sedikit. Tergantung juga tingkat kekayaan dari si mati tadi. Kalau hartanya setelah dipotong hutangnya, setelah dipotong biaya perawatannya, dan mungkin ada wasiat-wasiatnya ingin memberikan kepada siapa, maka yang namanya harta waris itu adalah harta yang sudah net, harta yang sudah bersih, harta yang sudah dikurangi dengan berbagai kewajiban dari si mati tadi, barulah kemudian itu menjadi waris. Maka jika setelah dihitung, dibagi ke berbagai orang, berbagai pihak yang sama-sama menjadi ahli waris, kemungkinan jumlahnya menjadi kecil. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa bagi Islam bukan jumlah yang menjadi ukuran, tetapi keberkahan. Jumlahnya kecil tapi mendatangkan keberkahan, kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, itu jauh lebih baik ketimbang jumlahnya banyak tapi menimbulkan keresahan, menimbulkan permasalahan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian dan sebagainya. Tidak ada artinya semua itu. Apalagi udah jumlahnya kecil berantem pula. Kan kita tahu bahwa yang namanya waris itu bukannya harta kita. Saya pernah ada saudara yang wafat ketika ayah ibunya sudah ada, lalu anak-anaknya kemudian
bersih tegang tentang pembagian harta tersebut. Kebetulan anaknya semuanya laki-laki, 7 orang. Mereka bersih tegang tentang pembagiannya. Maka saya katakan kalian itu tidak punya hak untuk mengatur pembagian, karena jelas bahwa warisan itu adalah milik orang tua. Apa yang menjadi wasiat orang tua, jalankan. Ya, apa yang menjadi warisan orang tua, apa yang menjadi pesannya, wasiatnya, jalankan. Baru kemudian sisanya kalian bagi. Kalian kan tinggal terima, mau kecil mau besar, ya kenapa kalian nentuin? Udah bagus dapat. Kecuali kalau itu harta kalian, mau harta kalian cuma terima doang kok. Kenapa jadi kalian yang menentukan? Wasiat orang tua mau diabaikan? Tidak boleh seperti itu. Oke. Ketentuan yang mengatur masalah waris dalam Islam tentunya sebagaimana kita ketahui terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga dalam ijma'nya para ulama, ijtihadnya para ulama yang memang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, penemuan-penemuan untuk menentukan hukum kalau di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ditemukan. Sedangkan hukum mempelajari masalah faraid ataupun hukum waris ini adalah kewajiban, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah juga ilmu faraid, ilmu hukum tentang waris, serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena saya, kata Rasulullah, dan pastinya kita juga semua adalah orang yang bakal direnggut kematian. Sedang ilmu itu bakal diangkat. Ini sudah mulai terjadi. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang diangkat? Ilmu diangkat artinya orang-orang yang memahami wafat tapi mereka tidak mengajarkan, sehingga generasi berikutnya menjadi tidak tahu, sehingga pada akhirnya generasi berikutnya itu menentukan faraid itu berdasarkan pertimbangan mereka. Mereka merasa adil adalah sama rata, laki-laki dan perempuan, dan hanya anak itu adil menurut mereka. Itu berarti bahwa mereka tidak mendasarkan kepada ilmu faraid. Oleh karena orang-orang yang memahami sudah keburu wafat dan ilmunya belum diajarkan, sehingga orang-orang generasi berikut nggak ngerti bagaimana seharusnya. Kata Rasulullah tadi, hampir-hampir saja 2 orang bertengkar tentang pembagian pusaka, tentang pembagian warisan, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka. Artinya ketika orang yang memahami sudah jarang, dan kemudian orang yang mewaris tidak juga memahami dan tidak mau bertanya, berarti yang terjadi adalah kemudian mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, karena tempat bertanya tidak ada, dan bahkan mereka sendiri memang tidak mau bertanya. Maka mereka berarti harus bersiap untuk ketika masalah tersebut dipermasalahkan di akhirat nanti, ya. Pewarisan mempunyai 3 rukun. Tentunya yang pertama adalah tirkah, yaitu harta yang akan dibagikan, yang merupakan peninggalan si mati, yang tentunya harta itu adalah harta net, harta bersih, setelah diambil biaya-biaya perawatan untuk melunasi hutangnya dan juga untuk melaksanakan wasiatnya. Misalnya wasiatnya itu adalah dia ingin menyumbang dari sebagian hartanya, misalnya kepada masjid, kepada musola, atau kepada orang lain, ya. Itu harus dilaksanakan. Tetapi kalau misalnya dia melakukan wasiat dengan membagi-bagi, nanti sepeninggal saya maka warisan harus dibagi begini, maka wasiat seperti itu tidak berlaku.
wasiat seperti itu tidak boleh dilakukan, karena waris harus dilakukan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah tirkah, yaitu peninggalan si mati. Yang kedua adalah muwarits atau si pemilik harta atau si pewaris, yaitu orang yang wafat dan dia memiliki harta peninggalan. Yang ketiga adalah warits, yaitu para ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan. Jadi dengan demikian disebut waris kalau ketiga hal ini terpenuhi. Pertama, si pemilik sudah wafat, kemudian juga ada orang yang akan menerima, yaitu para ahli waris, dan kemudian ada harta yang memang ditinggalkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban dari si mati. Syarat dari pewarisan itu sendiri, pertama adalah si pewaris harus sudah wafat. Jadi tidak boleh dilakukan kalau si pewaris masih hidup. Yang kedua adalah si penerima juga masih hidup. Jadi tidak diperkenankan mewaris kepada orang yang sudah mati. Nah, ini pernah ada pertanyaan kepada saya, ya, ketika si orang tua sudah mati meninggalkan harta, tapi ada saudaranya alias anak si mati yang wafat duluan sebelum orang tuanya wafat. Nah, apakah kemudian dia mendapatkan warisan karena dia juga sudah mati? Apakah kemudian warisan itu turun kepada anaknya sehingga cucu dari si mati alias anak dari si anak yang sudah wafat itu berhak mendapatkan warisan? Maka berdasarkan syarat dari pewarisan bahwa si penerima harus dalam keadaan hidup, berarti si pewaris si penerima waris, kalau dia sudah wafat, dia tentunya tidak berhak mendapatkan warisan. Maka sering jadi pertanyaan, kalau gitu gimana dong, anak-anaknya masa nggak kebagian? Menjadi kewajiban bagi saudara-saudaranya yang masih hidup yang mendapatkan warisan. Mereka bisa bermusyawarah, mereka bisa bermufakat untuk mengambil sebagian harta dari warisan yang mereka dapatkan untuk dihibahkan kepada saudaranya yang masih ada anak-anaknya. Itu jalur yang bisa dibuka. Sementara si anak yang sudah meninggal duluan sebelum orang tuanya meninggal, dia tidak mendapatkan warisan. Anak-anak yang ditinggalkan mungkin akan mendapatkan, tapi bukan berupa waris karena tidak ada jalurnya. Yang dimungkinkan adalah anak-anak yang menerima warisan atau orang-orang yang mendapat warisan itu kemudian memberikan sebagian hartanya, dihibahkan kepada anak almarhum. Itu saja. Oke, yang ketiga, tidak ada penghalang mempusakai. Karena apa? Karena warisan itu bisa saja menjadi batal demi hukum atau dibatalkan. Jadi tidak mutlak seseorang itu, jika dia meskipun termasuk ahli waris, pasti menerima warisan. Belum tentu. Ada hal-hal yang membuat dia batal menerima warisan. Pertama adalah kalau dia murtad. Pewaris muslim hanya mewaris kepada muslim. Seorang muslim hanya menerima waris dari seorang muslim juga. Jadi jika ada di antara para ahli waris itu ada yang murtad, keluar dari Islam, maka waris itu menjadi batal. Jika seseorang anaknya itu ada 5, salah satunya itu kemudian murtad, keluar dari agama Islam, maka si anak yang murtad itu tidak lagi berhak mewaris. Ini adalah hukum agama Islam. Sebab waris ini juga diatur di Indonesia dengan hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata tentu ini tidak ada masalah. Berarti keluarnya dia dari Islam tetap akan mendapatkan
Tetapi kalau berdasarkan hukum agama, jika seseorang itu murtad, dia tidak lagi berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, seseorang juga bisa dibatalkan hak warisnya jika dia melakukan percobaan pembunuhan kepada si pewaris. Katakanlah seperti kasus yang tadi di awal saya sebutkan, yaitu seorang anak yang karena tidak sabaran ingin segera mewaris sementara orang tuanya ternyata umurnya panjang meskipun sudah sakit-sakitan, maka kemudian anak-anak yang hanya memikirkan materi ini saja, ingin cepat-cepat dapat warisan dan nggak mau repot ngurusin orang tua, maka orang tuanya dibunuh, baik dengan cara perlahan maupun secara langsung, secara kejam, maka dia juga tidak berhak mewaris. Seorang anak yang terlibat pembunuhan kepada pewaris, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan warisan. Ya. Jadi dengan demikian pewarisan ini juga memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan, ya, yaitu matinya pewaris, hidupnya waris, dan tidak ada penghalang untuk mempusakai. Ya. Sedangkan yang namanya mati itu sendiri dalam Islam menurut ulama dibedakan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah mati hakiki atau mati sejati, yaitu kematian normal yang bisa kita lihat berupa adanya jenazah, bahwa jenazah itu memang sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi, ya, dan kematiannya mungkin karena sebab kecelakaan atau sebab penyakit atau sebab karena usia lanjut dan sebagainya, tapi dia adalah mati yang sejati, mati yang sebenarnya. Yang kedua adalah orang disebut mati juga bisa karena matinya itu ditetapkan oleh putusan hakim, ya. Jadi seseorang yang tidak diketahui kabarnya, jadi orang itu mungkin sudah lama pergi, kemudian tidak diketahui lagi kabarnya, sementara dia punya harta peninggalan dan akan dibagikan kepada para ahli waris, maka kematian dari orang si pemilik harta itu bisa dilakukan oleh putusan hakim, sehingga meskipun sebenarnya orang itu masih hidup tapi nggak ketahuan ada di mana, kabarnya juga nggak ketahuan, tapi hakim sudah memutuskan bahwa dia sudah terhitung mati, maka orang tersebut dinyatakan mati dan harta peninggalannya bisa diwariskan. Kemudian yang ketiga adalah mati takdiri, mati menurut dugaan, yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal. Misalnya meskipun usianya masih tergolong muda, ya, misalnya karena kecelakaan dan kemudian ya seperti yang dialami oleh anaknya Ridwan Kamil, terbawa air, terbawa banjir, tapi sudah sekian lamanya tidak pernah ditemukan jenazahnya, tidak diketahui. Tapi berat dugaan bahwa dalam kondisi seperti itu kemungkinan besar orang itu sudah nggak ada lagi, ya, karena dia dibawa oleh arus yang deras, mungkin dibawa oleh kalau dulu bencana tsunami, sehingga nggak ketahuan mayatnya ada di mana, dan juga nggak ketahuan apakah kalau dia masih hidup juga ada di mana, tidak ketahuan. Maka diduga bahwa orang itu sudah tidak ada lagi, dia bisa disebut sebagai mati secara takdiri, mati berdasarkan dugaan kuat. Oke. Kemudian masalah ini seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan hal ini adalah mafkud. Bagaimana dengan anak kandung, anak dalam kandungan maksudnya, yang mati berbarengan dengan ibunya pada saat lahir.
Kalau anak itu sendiri sudah dipastikan bahwa meskipun di dalam kandungan tapi dia hidup, ya, maka dipastikan dia dapat warisan meskipun dia masih dalam perut, ya. Jadi jika seorang bapak meninggal sementara dia meninggalkan beberapa anak dan salah satunya masih dalam kandungan dan dipastikan bahwa anak dalam kandungan itu dalam keadaan sehat, tidak mati, maka anak itu juga berhak mendapatkan warisan meskipun dia masih dalam kandungan. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata dapat diketahui, ya, bahwa si anak itu sudah mati dalam kandungan, tentunya dia tidak berhak mendapatkan warisan. Masalah ini bisa terjadi misalnya ketika seseorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika si pewaris atau mewaris meninggal dunia. Maka dalam hal terjadi kasus seperti itu, pembagian warisan dilakukan dengan cara si mafqud tadi masih hidup, ya. Jadi ketika si pemilik harta sudah meninggal sementara ada anak dalam kandungan tetapi belum diketahui dengan pasti apakah anak ini hidup atau mati dalam kandungan, maka dianggapnya adalah masih hidup. Maka terbalik dengan yang tadi, orang yang pergi tidak ketahuan kapan dinyatakan diduga bahwa dia sudah mati, maka dianggap sudah mati. Tapi kalau anak yang dalam kandungan yang belum diketahui dengan pasti, ketika si pewaris meninggal dunia dia dianggap masih hidup sehingga dia berhak mendapatkan warisan. Itu adalah untuk menjaga hak dari si janin tadi jika dia masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut ternyata si mafqud tadi tidak datang sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan dari persentase masing-masing. Oke, saya kira demikian hal-hal yang perlu diketahui dalam hal waris mewaris. Jadi kita ketahui bahwa waris itu tidak bisa dilakukan oleh si pemilik harta. Bukan dia yang menentukan siapa yang berhak mendapat, dan bukan dia yang menentukan berapa besarnya masing-masing para pewaris itu mendapat bagian. Waris dilakukan justru ketika si pemilik harta sudah tidak ada, dan pembagiannya juga sudah ditentukan langsung oleh Allah. Siapa yang menerima juga sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk juga ketika dalam kondisi tertentu di mana tidak diketahui apakah si pewaris masih hidup atau si ahli waris juga masih hidup. Ada ketentuan-ketentuan yang juga harus diperhatikan. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait dengan hukum waris. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pastinya yang saya berikan ini belum lengkap, sehingga jika Anda memang ingin meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris ini, saya persilakan untuk Anda lebih banyak menggalinya dari berbagai sumber. Dan ketika video ini kemudian nanti saya upload, saya berharap akan ada pertanyaan-pertanyaan, karena pertanyaan yang mungkin belum saya jawab di sini, belum saya jelaskan di sini, itu akan mendorong saya untuk belajar lagi. Satu hal yang saya senangi dari mengajar adalah saya harus belajar. Dengan demikian proses belajar mengajar itu akan berlangsung terus. Bukan berarti orang yang ngajar itu kemudian serba tahu, tidak. Dia justru harus belajar. Termasuk saya ketika ingin mengajar Anda, saya juga harus belajar. Wajar kalau dalam pengajaran itu kemudian ada hal yang kurang sempurna, maka kewajiban Anda lah untuk bertanya, sehingga Anda mendorong saya untuk belajar lagi. Itulah yang diharapkan dari proses belajar mengajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.